masalah pengadaan kan staf PPK kan sebenarnya kan pekerjaan tambahan, melebihi pekerjaan utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman ASN milenial semua. Kembali lagi bersama saya sebagai host hari ini, Asa Diahniati. Saya sudah ditemani dengan dua orang andalan staf PPK. Ini adalah Mas Iqbal dan Mas Tius. Nah, sekarang kita mau ngobrol santai aja ya hari ini ya. Boleh. Saya pengen tahu nih, mau tanya kedua-duanya. Staf PPK itu apa ya? Kerjaannya apa? Siapa dulu nih, Mbak? Terserah. Boleh Mas Tius? Mas. Saya nih, oh ya. Kalau menurut saya ya, staf PPK itu tugasnya membantu segala yang PPK lakukan, dari membantu menyiapkan dokumen persiapan pengadaan sampai bagian penagihannya dan menyimpan dokumen tersebut. Itu kalau dari saya Mbak, yang gampangnya. Dari Mas Iqbal ada tambahan lain, silahkan Mas Iqbal. Kurang lebih sih sama. Jadi sebenarnya staf PPK itu membantu PPK dalam hal administrasi. Administrasi saja? Salah satunya administrasi yang pasti. Karena kan di Dijen AU sendiri kan, PPK sendiri kan jabatannya merangkap ya Mas Tius ya? Betul. Jadi kan mungkin karena kesibukan di jabatan utamanya, jadi untuk jabatan tambahan lah staf jadi PPK-nya agak tidak terpegang, jadi makanya dibutuhkan staf PPK itu untuk menghandle kerjaan PPK. Oke. Ngomong-ngomong nih, sudah berapa lama jadi staf PPK, Mas Iqbal? Saya baru. Mas Tius? Saya 3 tahun ini berarti. Wah, Lebih senior ya. andalan sekali. Andalan. Lebih tepatnya harusnya ada regenerasi kali ya. Iya betul sekali. Iya betul. Kita harus regenerasi. Nggak bisa kita terus. Jadi kita harus menularkan ilmu ke yang lain. Iya sih ya. Nah, kenapa saat itu bisa terpilih menjadi staf PPK? Mas. Maaf, kita
kita bisa lu gue aja gak sih biar enak? Boleh. Kita bincang santai ya. Sebenarnya saya mau Mbak, cuma saya kan orang Jawa nih. Oh baik. Saya juga orang Jawa sih masalahnya. Lu guenya nggak pantas. Logonya agak medok gitu. Gak apa-apa. Jadi Jadi- kenapa bisa kepilih? Apa dipilih atau dipaksa atau gimana? Kalau saya sih kecemplung ya Pak, pertamanya emang dipilih gitu ya. Dipilih. Gantian sama temen, terus keterusan gitu. Sampai sekarang sih belum diganti-ganti Pak. Maunya diganti. Oke. Kalau Mas Iqbal? Kalau saya sih sama seperti Mas Tius, terjebak, masuk jurang. Jadi pertama kali masuk di Kementerian Hukum dan HAM di Jenahu khususnya, itu waktu CPNS. Mm-mm. CPNS jalan 2 bulan, itu saya udah dipanggil oleh Bapak PPK tercinta, Bapak Sudaryanto. Oke. Saya kira untuk menghandle bukan kerjaan PPK, tapi kok ini apa gitu. Ini tuh apa? Saya nggak tahu apa-apa, dan waktu itu belajarnya otodidak lah ya, otodidak. Jadi sambil browsing, sambil learning by doing, ya salah-salah udah pastilah. Karena baru masuk CPNS, Kaget lah ya. langsung masuk jadi staf PPK. Gimana sih perasaan saya gitu, hancur. Tapi dari sekian lama ya, dari maksudnya jadi staf PPK nih, itu lebih banyak sukanya apa dukanya nih? Sudah jelas ya. Sebenarnya suka sih Mbak tambah ilmu, cuma dukanya tuh kalau akhir tahun. Apa Duka. kalau enggak lagi penagihan lagi banyak lah. Apa pengadaannya lagi banyak, itu emang agak suka-suka duka lah. Soalnya kan karena banyak, takutnya kita juga takut ada yang salah. Oh, iya. Dan memang kejadiannya pasti ada yang salah. Itu sih. Kalau sukanya sih ya pasti tambah ilmu yang pasti. Tapi tidak berbanding lurus dengan dukanya. Dukanya sebenarnya untuk staf PPK kayaknya nggak ada di SK, harusnya tim pendukung ya. Ada sih di SK pengelola keuangan sih Mas, ada di Ya, bagian keuangan. pengelola keuangan sebetulnya. Mm-mm. Tapi di AHU kan staf PPK. Sebenarnya ada honornya Mas ya. Alhamdulillah. Tapi honornya pun tidak sebanding dengan resiko yang kita dapatkan seperti itu. Salah sedikit apa yang kita hadapi BPK Iya sih seperti ya, itu. untuk pemeriksaan ya. Untuk pemeriksaan. Nah, terus kalau misalnya kan sebagai staf PPK nih dengan Mas Tius kan di TI ya, Iya. Mas Iqbal di sekretariat, kan tuh Iya. banyak paket-paketnya. Lumayan. Ganggu kerjaan utama nggak? Oh itu kerjaan utama kita kan. Loh, kan yang masuk ke dalam Tusi. tusinya kan gimana? Ganggu nggak? Ya kalau ganggunya sih sebenarnya enggak, karena enggak, sebenarnya kalau ketika lagi banyak mungkin ganggu, tapi kalau jadi memang jadi agak terbengkalai sih bagian tusinya, apalagi saya kan juga di bagian pengembangan aplikasi kan, jadi saya punya isi beberapa aplikasi sebenarnya, jadinya kepala seksi saya yang sekaligus PPK saya itu kalau nanyain tentang PIC saya jadi agak ragu-ragu karena ini kerjanya udah kelar apa belum. Aduh. Tapi ya sebisa mungkin ya harus balance, walaupun Betul. bagian PPK, membantu PPK itu yang agak menyita waktu sih ketika tender deal udah jalan, apapun udah mulai penagihan itu memang agak menyita waktu. Sebenarnya mungkin Mbak Asya sendiri juga merasakan ya kan, karena tusi saya sebenarnya hampir dikerjakan oleh Mbak Asya. Kan kita sama nih Mbak di Iya. perencanaan BNN. Mungkin karena kalau masalah pengadaan kan staf PPK kan sebenarnya kan pekerjaan tambahan. Tapi pekerjaan tambahannya melebihi pekerjaan utama dan menyita waktu bukan di kantor saja, di rumah pun juga
tetap harus 24 hour laptop ya. standby. 24 hour silent nih kayaknya. Lebih kalau ada 24/8 8 Pantas lah jadi staf PPK andalan gue gitu kan. Mantap. Enggak, itu siapa sih yang bikin? Nggak ada lawan pokoknya. Nih kan kayak misalnya Mas Iqbal ya, dengan pekerjaan, maksudnya PPK-nya kan paket sangat banyak sekali. Cukup nggak sih kalau cuma satu staf PPK untuk ngebantu, atau perlu temen untuk ngebantuin? Kalau satu saja tentu saja tidak cukup. Harus ada beberapa. Sebenarnya kan kalau dari sekretariat itu nggak masuk akal paketnya. Ada mungkin 200-300an paket lebih mungkin ya. Itu kalau cuma paket kayak pengadaan barang aja itu kayaknya masih bisa dihandle lah. Tapi kalau seperti renovasi yang membutuhkan waktu berbulan-bulan, itu kan kita juga harus standby ke banyak pengadaan juga. Jadi itu sangat keteteran pasti. Jadi harusnya jangan satu lah staf PPK-nya untuk sekretariat. Kalau bisa 10 lah kalian. Kalau Mas Dia sendiri? Kalau saya sih, menurut saya sih lebih dari satu, tapi minimal 2 lah. Soalnya kan setidaknya kan kalau di pengadaan itu ada bagian rencana sama bagian penagihan. Nah itu kalau bisa tuh dibedakan, karena kadang waktu kita udah mulai rencanain, waktu penagihan tuh kadang ya barangnya kececer-cecer. Itu sih saya ngalaminnya banyak. Waktu penagihan. Waktu penagihan kita nata-natanya ini barang kemana. Makanya mungkin dibantu sama bagian waktu penagihan tuh. Jadi ada yang mengecek ulang apa yang berkas-berkas untuk penagihan. Jadi nggak cuma kita sendiri yang buat dari awal gitu. Kalau di saya sih seperti itu, Mbak. Betul. Harus double check. Ada yang double check ya. Iya. Pernah dimarahin nggak sama PPK-nya? Oh. Saya PPK bilang ini nggak bisa kayak gini, harusnya kayak gini. Kalau saya belum pernah dimarahin. Dimarahin tapi tetap disayang. Karena tidak ada yang lain. takut kabur staf sama ini. Kalau misalnya nih kan udah berapa tahun udah lumayan lah ya, udah ada pengalamannya. Berarti kan udah cukup tahu tentang barang dan jasa, apa yang dilakukan, apa aja gitu kan. Berniat terjun menjadi JFT pengadaan? Menarik pertanyaannya. Tapi passion saya masih di IT. Apa mau langsung jadi PPK? Jangan. Sebenarnya pengennya sih ya, tapi mungkin nanti. Tapi kalau ada arah ke situ kayaknya ada. Cuma ya lihat ini seiring berjalannya waktu lah. Apalagi kalau melihat apa tahun depannya diperiksa BPK, kayaknya mikirnya 2 kali banget. Wah itu mungkin staf PPK lain juga merasakan ya, tapi nggak merasakan seperti kita kayaknya ya. Kalau diperiksa BPK, apalagi Mas Iqbal ya. Sering ya. Apalagi Mas Tius juga. Mas Tius masih bisa ini merangkai kata. Kalau saya susah Mbak, karena banyak kerjaan dari PPK sendiri seperti itu. Takutnya waktu menjelaskan ternyata pengadaan yang lain. Karena banyak campur banget. Ini yang mana ini ya? Yang mana? Kayaknya bukan yang ini gitu. Ya udahlah, terpaksa mengarang indah. Tapi tetap dalam konteks yang benar. Seperti itu. Nah, untuk misalnya staf PPK sendiri kan berarti harus bekerja sama juga sama user ya, di mana kita butuh identifikasi dan segala macamnya. Itu pernah ada kendala nggak ke user? Maksudnya usernya tuh cuek, nggak mau tahu, pokoknya udah harus jadi. Ada nggak yang kayak gitu? Kalau menurut saya Mas Iqbal dulu kayaknya ada. Kalau Mas Iqbal pasti ada. Saya aja dulu yang nggak ada kan. Kan kalau di kita tuh kan IT Mbak, kadang aplikasi. Saya sebagai orang aplikasi, ya saya kan nanyain teman-teman saya. Jadi kalau saya sendiri sih malah belum yang dapat yang cuek-cuek. Semoga nggak dapat kalau Mas Iqbal yang sekretariat yang begitu gedenya itu.
Pasti ada. Ayo Mas Iqbal. Kalau Mas Tio sendiri kan dari jurusan TI juga ya, lulusan TI, penempatan di TI, pengadaannya pun TI. Jadi Masuk ya. masuklah sejalan. Kalau sekretariat kan Segala ada. ada renovasi, ada pengadaan barang dan lain-lain. Sementara saya bukan kayak lulusan teknik sipil gitu yang tahu kayak renovasi ini butuh atap berapa kali berapa gitu kan. Seharusnya kita sebenarnya butuh seseorang yang kompeten di bidang itu. Kalau dari staf PPK kan hanya mengurus administrasinya saja. Jadi nggak bisa ini apa nih atapnya salah ini plafonnya gini. Kan saya juga bukan lulusan teknik sipil seperti itu. Tapi kalau masalah penyediaannya sendiri yang cuek itu sepertinya hampir tidak ada karena kan mereka yang butuh duit. Jadi kita kan sebagai yang megang duit nih, mereka kan butuh duit. Jadi mereka harus nurut ke kita seperti itu. Bisa lah ya, jadi agak-agak ayo burat gitu. Bisa, apalagi kalau udah mepet waktu BAST pasti kita Uber seperti itu. Pernah ada yang kelewatan nggak? Maksudnya tiba-tiba lupa gitu, keteteran nggak kebayar? Kalau nggak kebayar sih nggak ada, cuma kalau telat sih sering ya. Kalau keteteran sih tahun kemarin Mbak saya. Oh. Tanggal 20 Desember itu kan terakhir bayar, terakhir dari KPPN. Itu saya masukin tagihan ke keuangan tuh hampir 20 aja lebih, hampir 30. Itu gimana saya satu hari buat ngebayar 30 tagihan, keteteran saya itu. Bener-bener saya aja malam itu selesai ngerjain saya takjub sama saya sendiri. Tapi akhirnya kebayar tuh Mas? Kebayar semua. Kebayar semua ya. Ya, kebayar kan tanggal sih untung makanya iya. Kalau lewat tahun udah beda tahun anggaran nggak kebayar. Iya. Nah itu. Nah, sebagai staf PPK andalan deh, pernah dapat ucapan terima kasih spesial dari para PPK saya? PPK saya nggak di sini. Saya ada mungkin Mas Tios dulu. Kalau ucapan terima kasih langsung mungkin enggak ya. Paling cuma kalau nggak ada abang zaman sama Pak Santun, kalau nggak ada abang saya nggak bisa apa-apa, itu sudah termasuk pujian yang sangat wah banget itu. Memotivasi agar lebih keras kerjanya. Terus kalau sama yang PPK sebelumnya lagi kan kita sering makan, jadi oke lah, kelihatan dari lanjut saya. Kalau sih Mas? Kalau ucapan terima kasih sangat banyak. Terima kasih dalam ucapan. Itu banyak sekali. Oh ya bagus, sip, baik, lanjut. Apalagi kata lanjut itu Favorit ya. Jadi template di WhatsApp nih, lanjut gitu udah ada. Kalau misalnya nih, karena udah pernah punya pengalaman jadi staf PPK, kalau tahun depan dipilih lagi, Mas, misalnya dan boleh memilih ya, iya atau tidak, pilihannya apa? Saya sih sama, karena udah ya pengennya sih ganti, istirahat dulu lah, istirahat jadi staf PPK bisa bangga. Cuma ya nggak tahu kan, terserah PPK-nya kan, itu kan ya kan tetap terserah PPK. Misalnya bisa milih mau istirahat dulu karena pengen fokus sama kerjaan yang pusingnya kan, pengennya. Cuma ya nggak tahu lah, terserah sama PPK-nya aja. Kalau masih dipilih ya aku lah. Ayo. Tapi betul sih, 2-3 tahun kayaknya udah cukup lah. Seharusnya sudah cukup. Mungkin Pak PPK mendengarkan. Tidak mungkin dengarkan nanti episode. kita kirim rekamannya. Oh iya itu. Sebenarnya 2-3 tahun itu kami rasa udah cukup bagi kita. Maksudnya dalam hal bukan cukup nggak mau lagi. Maksudnya break dulu, nggak apa-apa break dulu. Biar kita bisa fokus ke tusi utama kita. Jadi selama ini agak terbengkalai ya, tusi utama kita malah lebih terbengkalai karena tusi dari tugas tambahan dari staf PPK pun banyak sekali. Jadi saya rasa kalau saya pribadi mau memperdalam tusi yang ada sekarang di saya seperti itu. Kalau bisa sih 2021 ganti. Mantep tuh. Tapi nggak ada pilihan kalau misalnya kalau dipilih lagi lanjut lagi dia mantep.
ya tapi tergantung PPK-nya. Seneng nggak sih? Maksudnya selama pengalaman ini sebenarnya gitu ya, seneng atau dijadiin beban menjadi staf PPK? Apa jadi sudah terbiasa menjadi beban? Jadi kebiasaan. Kalau kita mikirin jadikan beban banget sebenarnya. Tapi kalau kita mikirnya lain, kita dapat ilmu lain, kita dapat relasi banyak seperti itu cukup benefit, menguntungkan buat kita. Tapi di satu sisi juga kita harus ada resiko yang harus kita tanggung, seperti pengadaan harus selesai, BAST harus sesuai, pembayaran nggak boleh telat, pemeriksaan juga harus hadir dan juga harus ikut BPK seperti itu. Ya kurang lebih tidak setara ya. Tapi nggak apa-apa Mas, kan kita staf PPK, kita cuma bantu PPK aja. Iya, betul kata Mas Tius seperti itu. Oke, ini pertanyaan terakhir. Misalnya nih, kalian sudah tidak terpilih menjadi staf PPK tahun depan, ada pesan untuk yang melanjutkan? Saya terus. Udah. Ya, saya tidak akan meninggalkan Muna. Saya selalu ada di belakang ibu. Karena kalau tahun depan kita nggak jadi staf PPK pun, kita masih ngikut PPK yang tahun depan. Karena masih ada pemeriksaan. Jadi buat kita ya tetap kita, walaupun kita nggak kepilih, kita tetap bantu karena buat anak nanti yang staf PPK yang terpilih baru pun itu nggak gampang, karena mesti step-stepnya mereka belum tahu kan. Dan tentu kita arahin dulu kan, kasih tahu dulu yang benar yang gimana. Jangan sampai apa yang kita lakuin yang salah kejadian juga di staf PPK yang baru gitu sih Mbak. Kalau jadi kita nggak bisa benar-benar ngelepasin dia terjun langsung, karena kita nggak mau kejadian yang di kita itu terjadi lagi di yang menggantikannya nanti. Itu kasihan soalnya Mbak, karena kita udah merasakan begitu. Ada harapan buat PPK? Harus lebih seperti apa gitu? Maksudnya, please jangan terlalu cuek atau gimana? PPK saya baik Mbak, nggak apa-apa. PPK saya hebat. Karena ditonton Karena PPK ya. Karena ada PPK-nya di situ. Kalau harapan buat PPK sebenarnya udah bagus sih Mbak kalau dari saya kinerjanya ya. Cuma mungkin karena PPK saya kan eselon 3 juga, jadi tugasnya juga banyak dan super sibuk. Jadi mungkin agak diperhatikan lagi untuk paket-paket yang sedang berjalan seperti itu. Karena kita juga kadang-kadang lupa nih, karena terlalu banyak. Sama ini paling apa ya, kan kita cuma bantu nih, maksudnya double check aja yang kita kerja itu udah benar apa belum gitu. Karena kan takutnya kita ada yang salah. Ini pajak kita sering salah karena kita kan sering copy paste itu kan. Jadi NIP itu sering salah. Yang sering salah lagi terbilang. Ya sama jangka waktu pelaksanaan. Kita nulisnya 70, nulisnya 60. Sering banget tuh saya tuh. Sering sih. Hal-hal kecil seperti itu malah yang diperiksa. Yang sering jadi temuan gitu. Oke. Udah segitu aja dulu. Tadi saya masih banyak sih ya, dan ada beberapa titipan pertanyaan sebenarnya buat Mas Iqbal. Asik. Jangan. Gak apa-apa ya. Sekarang satu aja. Waktu kan Mas Iqbal ini baru menikah lah kemarin ya. Iya. PPK-nya datang tidak ke nikahan Mas Iqbal? PPK saya kebetulan sedang sibuk waktu itu, jadi tidak sempat menghadiri waktu itu karena ada acara RT di rumahnya. Beliau berpesan seperti itu. Tapi apakah ada ucapan kah atau apa? Ucapan ada waktu saya ngasih berkas dokumen. Oh iya, kemarin menikah ya. Selamat ya. Lupa karena terlalu banyak yang dipikirkan. Itu aja sih. Positive thinking. Oke. Begitu saja pembicaraan kita kali ini dengan staf-staf PPK andalan gue. Terima kasih Asenilenia telah hadir bersama kami dan telah menonton kami di sini. Semoga dapat info-info yang bermanfaat untuk selanjutnya. Sampai sini kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi dan jangan anti pengadaan.